Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Al-Fatihah khusus damel Nabi Muhammad Al-Qoti Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun. Adapun ini ayalah pasal suci. Wasyara itu sholati. Adapun syarat-syaratnya sholat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk fiha di dalam sholat. Ialah khamsatu asya'a, 5 beberapa perkara. Jadi syarat sebelum masuk sholat itu ada 5. Nyatanya toharatul i'dha'i, mensucikan beberapa anggota minal hadati, dari hadas, wan najasi, dan mensucikan beberapa anggota dari najis. Jadi syarat yang pertama adalah mensucikan anggota badan dari hadas. Ya, berarti berwudu atau kalau junub ya mandi besar. Yang nomor 2, mensucikan anggota badan dari najis. Mungkin di tangan ada najis kotoran ayam atau kotoran cecak. Nah, itu harus dibersihkan dulu sebelum sholat. Jadi yang pertama itu wudu, terus ya najasi itu menghilangkan najis. Contohnya itu yang mensucikan anggota badan dari hadas. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Bilibas yang tohirin, dengan pakaian yang suci. Jadi menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu, dan bertempat ala makan yang tohirin, di atas tempat yang suci. Nah, kita mengerjakan sholat harus berada di tempat yang suci. Dilihat kalau pakai sajadah, sajadahnya itu suci atau tidak. Nah, kalau najis harus disucikan dulu atau mengganti dengan alas yang suci. Tempatnya harus suci. Wa ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui bidukhulil waqti, terhadap masuknya waktu sholat. Jadi harus tahu ini waktunya sholat zuhur sudah masuk atau waktu sholat maghrib sudah masuk, baru boleh atau melakukan sholat maghrib. Mengetahui, harus tahu. Wastingbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Jadi sebelum masuk sholat harus disiapkan menghadap kiblat dulu, kemudian takbir Allahu Akbar. Nah, di sini ada saya ambil dari Gus Bahak tentang menghadap kiblat. Menghadap Ka'bah itu kalau kita berada di Masjidil Haram. Ini saya ambil keterangannya dari Gus Bahak. Kita menghadap Ka'bah kalau kita berada di Masjidil Haram. Tapi kalau di luar Masjidil Haram, kita menghadapnya tidak harus pas pada Ka'bah, tapi menghadapnya itu kita menghadap bentuk dari Masjidil Haram. Ya, bukan lagi Ka'bahnya, tetapi menghadap bentuk
Masjid Haram. Kemudian kalau di luar tanah haram, nah ini menghadap tanah haramnya. Misal kita di Indonesia, jadi kita kira-kira menghadap ke tanah haramnya. Karena dalam Al-Quran itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, bukan syatrul Ka'bah. Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 144. Ya, di situ ada ayat di tengah-tengah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ternyata menghadap Masjid Haram, bukan menghadap Ka'bah. Kalau di dalam Masjidil Haram, saya ulangi, kalau kita berada di Masjidil Haram, maka kita harus menghadap Ka'bah. Tetapi kalau di luar Masjidil Haram, di luarnya Masjidil Haram, maka kita menghadap ke bentuk Masjidil Haram, masjidnya, bukan satrul Ka'bah, berat. Karena dalam Al-Quran satrul Masjidil Haram, menghadap bentuk masjidnya. Kemudian kalau di luar daerah haram, misal kita di Indonesia, maka kita menghadapnya arah yang sekiranya menghadap Masjidil Haram, menghadap daerah tanah haram, menghadap tanah haram. Nah, sekarang saya penjelasan tentang menghadap. Sholat itu kan menghadap Ka'bah, menghadap kiblat lah, istilahnya menghadap kiblat. Nah, di sini saya akan membandingkan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Apa sih yang dinamakan dengan menghadap? Kalau Imam Syafi'i, ukuran menghadap itu adalah dada, pundak lah, dada. Itu yang dikatakan dengan menghadap. Jadi iya. Jadi kalau Imam Syafi'i, kalau pelengahan istilahnya kepalanya noleh-noleh, asalkan dadanya ini menghadap kiblat, maka sholatnya sah. Pelengahan, kepalanya pelengahan misal. Tapi dadanya ini menghadap kiblat, kalau Imam Syafi'i tetap sah. Tapi kalau Imam Malik, yang menghadap ini adalah kepala. Jadi kalau Imam Malik, kalau pelengahan, tolah-toleh, kepalanya tolah-toleh, itu tidak sah. Kalau Imam Malik. Kok bisa beda? Logikanya bagaimana? Iya, logikanya itu seperti ini. Kenapa Imam Malik itu ukuran menghadap itu adalah kepala? Contohnya seperti ini. Saya berjalan ke timur, teman saya berjalan ke barat, satu garis satu lurus kan. Nah, ketika saya berpapasan, kepala saya melengak, teman saya beranggapan seperti apa? Nah, ini kok gini, ada masalah apa ini? Ketika berpapasan kok kepalanya melengak, kok tidak menghadap ke saya? Atau ketika kita berbicara sama guru, kita berbicara sama ustadz, berbincang-bincang, ngobrol. Ketika ngobrol, coba kalian kepalanya melengak, tidak menghadap kepalanya ustadz atau kepalanya guru. Guru bakal agak rasa kecewa. Atau kita sebagai guru, kita ngobrol dengan murid itu melengak, kepalanya tidak menghadap dengan kita, matanya tidak menghadap kita. Kita tanggapannya apa? Dia tidak menghargai saya, dia melengak, tidak menghadap saya. Nah, itu alasannya. Kepala tidak menghadap kita, itu dianggap dia tidak menghadap kita. Itu alasannya Imam Malik. Makanya ukurannya adalah kepala. Ya, saya ulangi, kalau kita berbicara dengan orang dan orang itu kepalanya tidak menghadap kita, kita menganggap orang itu tidak menghadap kita. Nah, ukurannya kan kepala. Nah, tidak menghargai, ukurannya adalah kepala. Ini ijtihadnya Imam Malik. Ya, ingdal wajah, ukurannya adalah wajah bertemu dengan wajah. Nah, sedangkan Imam Syafi'i
yang dinamakan menghadap itu adalah dadanya menghadap. Logikanya gimana? Nah, sekarang seperti ini. Ada orang berdiri, ya berdiri, kemudian saya ini berdiri menghadap ke barat, ya kan? Kalau kepala saya nengok ke selatan dan ke barat, orang akan mengatakan menghadap kemana saya? Tetap dikatakan saya menghadap kiblat, menghadap ke barat. Saya ulangi ya, saya berdiri menghadap ke barat. Barat itu kulon bahasanya, kalau bahasa Jawanya. Nah, kemudian kepala saya menoleh ke selatan atau ke utara, atau saya menghadap kepala saya itu ngelirik atau belok ke kiri atau ke kanan. Orang akan tetap mengatakan kalau saya akan menghadap ke barat, tidak mengatakan saya menghadap ke selatan sesuai kepala, walaupun kepala saya menghadap ke selatan. Coba cek. Nah, itu logika yang dipakai Imam Syafi'i, ijtihad yang dipakai Imam Syafi'i. Nah, karena kita Syafi'iyah, kalau beribadah, kalau sholat menggunakan mazhab Syafi'i, maka ukuran kita adalah pundak. Walaupun kepalanya toleh-toleh, yang penting pundaknya ke arah kiblat, itu dikatakan sah. Dada. Iya, dada. Dan itu kalau keluar Masjidil Haram bisa satro. Ya, satro Masjidil Haram. Itu logikanya. Kita lanjut. Nah, sekarang wa yajuzu, dan boleh apa tarkul kiblati, meninggalkan kiblat fi halataini, di dalam dua keadaan. Jadi kita sholat tapi tidak menghadap kiblat, itu boleh, tapi dalam dua kondisi. Yang pertama fi syiddatil khaufi, di dalam sangat takut. Nah, ini sangat takut ini bisa dalam keadaan perang. Sangat takut. Ini bisa dalam keadaan perang. Kalau perang ya terpaksa kita menghadap lawan untuk jaga-jaga. Kalau musuhnya menyerang, itu zaman dulu. Ya, sholatul khauf. Tapi kalau zaman sekarang ini kayaknya nggak bisa. Karena perang zaman sekarang itu di dalam lokasi, di dalam tempat. Tank, roket itu dalam ruangan tinggal mencet. Ini kalau sholat dalam perang. Mungkin masih ada yang bisa lah, masih ada hal-hal tertentu, misal sniper. Nah, sniper itu kan harus siap siaga karena titik jantung poros itu sniper ya. Nah, mungkin bisa kalau sniper ini. Terus yang kedua, wafin nafilati, dan sholat sunnah fi safari ala rohilati, di dalam perjalanan ala rohilati, atas kendaraan. Nah, yang kedua adalah sholat dalam perjalanan atau sholat di dalam kendaraan. Tapi ada catatannya adalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu gimana? Nggak bisa, nggak boleh. Memang ada hadis, kalau salah hadis, itu Nabi Muhammad sholat di atas onta, ya kan? Nah, namun onta ini dalam keadaan terkendali, kita yang mengendalikan, ya kan? Nah, makanya walaupun kita berada dalam kendaraan, misal di mobil kijang, misal di mobil, nah kita mau sholat isya, sholat maghrib, itu kita tidak boleh harus ke segala arah, nggak boleh. Misal dari Surabaya ke Banyuwangi, mobil menghadap ke timur, kita menghadap ke timur, kita nggak boleh langsung sholat dan menghadap timur, nggak boleh. Kalau itu sholat fardu, kalau sholat sunnah boleh. Kenapa? Karena mobil itu dalam kendali kita. Karena kita berhenti, mobil juga berhenti.
Kalau sholat fardu harus berhenti dan menghadap ke kiblat. Karena semula kalau sholat fardu semula Harus menghadap kiblat. Walaupun seandainya itu kapal, perahu gitu. Itu semula kalau sholat fardu harus kiblat. Nanti masalah menamengo. Ya, itu kan di luar kendali kita. Kalau naik perahu itu di luar kendali kita. Kendaraan itu kan bukan kita yang mengendalikan. Nah, awalnya kiblat mana? Nah, kemudian kalau belok-belok itu di luar kendali kita. Pokoknya sholat ini adalah sholat sunnah yang boleh menghadap ke segala arah, tapi dalam perjalanan. Kalau sholat fardu kita harus menghadap kiblat. Kita lanjut. Faslun. Adapun ini adalah fasal suci. Warkanu sholati, dan adapun rukun sholat ialah tamaniyata asyara, 18. Apanya? Ruknan rokaatnya. Nyatanya an-niyatu, yang pertama niat, wal qiyamu, dan berdiri ma'al qudrati, bersama mampu, berdiri jika mampu, wa takbiratul ikhrami, dan takbiratul ikhram, wa qiraatul fatihati, dan membaca al-fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim. Adapun lafaz bismillahirrahmanirrahim ialah ayatun, ayat minha, dari suratul fatihah. Nah, ini juga ada perselisihan yang kita sering itu di Mekah menggunakan tidak menggunakan bismillah. Nah, memang ini berdasarkan hadis juga ada. Ceritanya itu ada tabi'in, misal ada tabi'in memiliki anak, punya anak, tabi'in punya anak. Nah, anaknya ini sholat, ketika membaca suratul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim dilafadzkan. Nah, kemudian tabi'in ini mengatakan, falam asma' ahadam minhum yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya itu tabi'in ini makmum kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Falam asma, saya tidak mendengar ahada minhum, salah satu dari keempatnya tadi itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yajharuna, membaca suratul Fatihah. Jadi tabi'in ini tidak mendengar kalau ketika diimami Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mengucapkan bismillah. Nah, itu dasarnya itu. Kenapa di Mekah itu tidak terdengar bacaan bismillah. Tidak jahar. Ya, tidak jahar. Karena ini falam asma. Ikut kepada ulama tabi'in, yang tabi'in tadi ikut kepada ulama rasyidin. Tabi'in tadi itu bermakmum kepada khulafaur rasyidin dan tidak mendengar mereka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian lalu kenapa kita yang mazhab Syafi'i itu menggunakan bismillahirrahmanirrahim dengan jahar? Ya, itu karena suratul Fatihah itu ada 7 ayat. Ada hadis yang mengatakan suratul Fatihah itu ada 7 ayat. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu tidak diikutkan dalam ayat, maka ayatnya cuma 6. Jadi bismillah harus ikut. Kalau bismillah ikut, baru ada 7 ayat. Nah, ini yang dipakai untuk Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ya, daripada resiko membaca bismillah aja enggak dosa. Nah, gitu. Logikanya seperti itu. Itu beberapa alasan. Kemudian waruku'u, dan rukuk, wa tu'makninatu, dan tu'makninah fihi, di dalam rukuk. Warafu, dan naik, wal iktidalu, dan iktidal. Wat
wa tumakninatu dan tumakninah fihi di dalam iktidal, wa sujudu dan sujud, wa tumakninatu dan tumakninah fihi di dalam sujud, wa julusu dan duduk baina sajdataini di antara dua sujud, wa tumakninatu dan tumakninah fihi di dalam duduk, di dalam julus, wal julusu dan duduk al akhiru yang terakhir, at-tashhadu dan bertasyahud fihi di dalam julus duduk yang terakhir, wassolatu dan membaca sholawat ala nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, fihi di dalam tasyahud akhir, wa taslimatu dan mengucap salam al-ula yang pertama. Jadi yang rukunnya sholat itu salam yang pertama. Salam yang kedua itu bukan rukun. Jadi kalau kita sholat kemudian cuma assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita berhenti, itu sah sholatnya, sah. Kalau ditambah assalamualaikum warahmatullah yang ke kiri, itu juga nggak apa-apa. Tapi ini kata ustadz saya dulu itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan kemudian kentut, batal kan? Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, itu salatnya nggak sah. Karena salam itu sebagai penutup, katanya seperti itu. Penutup kok batal? Padahal kanan itu sudah selesai, kentut, tapi assalamualaikum ke kiri, nah itu malah batal, salatnya batal. Berarti pertama ke kanan itu yang wajib kan? Nah, yang rukunnya Disudahi saja. ya disudahi. Kalau saya pernah agak kebelet kentut, nah kemudian saya menoleh, saya tahan assalamualaikum ke kanan saja, kemudian kentut, saya tidak melanjutkan ke kiri, disudahi. Kalau dilanjutkan ke kiri malah batal sholatnya, itu kata ustadz saya seperti itu. Karena salam itu sebagai penutup. Untuk keterangannya saya belum mendapatkan, saya hanya mendapatkan dari ustadz saya seperti itu. Nanti dicari. Ya. Untuk dalilnya saya belum menemukan. Wa niyatul khuruji dan niat keluar minas sholati dari sholat. Wa tartibul arkani dan tertibnya rukun alama atas sesuatu dzakarnahu yang menyebutkan siapa kita hu kepada yang di atas tadi, urutan-urutan tadi. Wow. Nah, untuk nunggu maghrib ini penjelasan singkat tentang at-tahiyah itu ya. Itu ada cerita saya dapat dari Gus Ba juga, ketika Isra Mi'raj itu ketika ke atas itu Nabi Jibril kan nggak bisa ngikut kalau sudah ke wilayahnya Allah itu, ketika Nabi Muhammad ketemu Allah itu. Nabi Jibril itu nggak ikut. Ya sebenarnya diminta sama Nabi Muhammad, tapi memang kemampuannya batasannya di situ. Nggak bisa ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad karena sudah mendekati maghrib, wa sunanuha Allahu a'lam bishawab bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.